Kalau anak-anak berarti Iya, udah menyelesaikan sekolah semua, Bu? Anak-anak alhamdulillah sudah kerja semua ini Pak. udah kerja semua ya. Iya. Luar biasa. Ya, berarti sekarang di rumah berdua bulan madu aja ya, Bu? Berarti sekarang di rumah Benar berduaan sekali. aja ya, Bu ya? Berduaan aja ya, sama suami ya? Ini Iya, iya. kebetulan suami ada kerjaan malam, jadi lagi sendiri. Hmm. Oh, oke, lagi sendiri ya. Oke, baik, baik. Oke, nah ngomong-ngomong Bu Yuli, Iya, jadi kalau selama ini Bu Yuli dengan suami kan istilahnya selama ini suami yang mencari nafkah atau ibu memang dari dulu membantu suami mencari nafkah? eh, saya dari dulu memang membantu, tapi kadang kan musiman kayak gitu. Karena kita Ya, memang nggak punya pekerjaan tetap gitu loh Pak. Jadi musiman oke. aja. Hmm, oke. Jadi artinya ibu memang bantu suami dari dulu, apapun ibu lakukan untuk bantu suami ya, Bu ya? Iya benar. Ya, Dalam ya, arti ya. bukan bukan nggak bersyukur atau nggak menerima penghasilan suami nggak kayak gitu. Jadi Betul, niatnya satu betul, keluarga betul, itu kan betul. membantu, saling membantu gitu Pak Jun. Betul, betul. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya mau cerita kepada Anda semua ya, saya juga sudah beberapa kali ketemu Ibu Yulika ini di Samarinda ya. Dan memang Iya, kalau saya lihat beliau ini orangnya itu gesit teman-teman sekalian. Wah, pokoknya gesit ke sana kemarin itu gesit gitu loh. kesan. Kelihatan sekali orangnya itu betul-betul apa namanya aktif ya, aktif untuk apa mencari nafkah itu luar biasa Ibu Yulika. Kita perlu belajar banyak dari Ibu Yulika ya. Oke, oke. Jadi artinya memang selama ini kalau boleh tahu ibu bantu suami itu selama ini memang di bidang bisnis jaringan atau gimana, Bu? Enggak Pak, saya nggak di Enggak bisnis ya? jaringan. Kadang itu Hmm. diajak teman masak kayak gitu. Hmm. Eh, Kebetulan saya juga ada kegiatan sosial di kantor desa sebagai kader KB. Hmm. Ya, Oke, seperti itu aja kerjaannya. Kalau ada kerjaan kayak gitu. Kalau sosial oke. itu kan kita nggak punya gaji ya Pak ya. Cuman Iya, kadang iya. kalau kita ada pendataan per kakak itu ada Hmm. nominalnya kayak gitu, walaupun kecil. Oke, oke. Jadi luar biasa ya, lebih ke sosial ya Bu Yuli ya. Tapi sambil bersosialisasi lah istilahnya Bu ya. Benar Sambil Pak, berbisnis benar. juga ya. Oke. Lalu ngomong-ngomong gimana ceritanya Bu? Kok akhirnya Ibu bisa tertarik dan bergabung di AWM itu ceritanya gimana? Nah, waktu itu saya masih ada kerja membantu teman dari Sulawesi, disuruh Hmm, menghandle outlet di daerah Tenggarong sana sama-sama Renda ya Pak ya. ya, Nah, oke. sering saya ngeliat postingan teman saya itu Bunda Dede. Oke. Kebetulan beliau teman juga tetangga karena kita tinggal satu desa, juga kita satu Iya, organisasi di bidang keagamaan. oke. Lalu saya lihat story-nya, Hmm, tapi belum tanya-tanya. Waktu itu saya lihat kok ini pupuk organik kayak gitu. Terus ada produk oke. herbalnya. Nah, di situ Hmm, saya tuh eh, penasaran kok pupuk ini ada juga bisa untuk ternak ataupun tambak gitu loh Pak. Jadi saya tanya sama oke. Bunda itu, Bun Hmm, ini pupuk apa? Disampaikan begini dari PT ini kayak gitu. Saya oke. belum ada respon lagi. Sering kalau saya Hmm, nyantai, saya buka lagi story-nya. Habis itu oke. saya tanya-tanya. Oke. Jadi artinya secara langsung Bunda Dedeh itu sebenarnya tidak pernah langsung menawarkan Bu Yuli ya? Tidak, Tidak tidak Pak. pernah ya? Karena Eh, karena saya waktu itu pulangnya itu kadang sebulan 2 kali kayak gitu. pulang ke Karena mana harus maksudnya? selalu Pulang ke mana maksudnya? pulang ke rumah. Karena waktu itu saya lalu lalang karena dipercaya Hmm, jaga outlet kayak gitu. Jadi nanti seminggu ke Samarinda, seminggu ke Tenggarong kayak gitu. Ngontrol anak-anak oke. kerja jualan bakso gitu loh Pak. Oke, oke. Nah, Jadi habis artinya itu Bu, Bunda Dedeh itu tidak pernah secara langsung WA Ibu ya, menawarkan tidak, AWM itu tidak pernah ya? tidak, Eh, tidak pernah. Jadi saya ngeliati postingannya aja. Postingan atau status Bu kalau boleh tahu? Statusnya. Status ya. Nah, Iya, ini teman-teman ya, saya sebelum lanjut ini kita belajar dari seorang kejadiannya Bu Yuli ya. Jadi teman-teman
Bunda Dedeh itu adalah sponsor daripada Ibu Yuli ya. Kebetulan Benar. ada di Samarinda juga. Nah, jadi Bunda Dedeh ini rajin pasang status teman-teman ya, pasang status di WA-nya. Kalau boleh tahu waktu itu status yang dipasang itu apa Bu? Testimoni atau apa Bu? Bukan testimoni sebuah produk Pak, yaitu pornasnya itu. Pornasnya itu ya. Habis, ya. Setelah Ya, itu, ya. setelah saya bertanya, karena kalau lewat HP itu kurang afdol, kurang sreg gitu. Ya, Kesempatan oke. saya pas bisa ketemu beliau, saya tanya, disampaikan selain Oke. pupuk itu ini ada juga produk kesehatan yaitu herbal kayak gitu. Oke, ya. Nah, teman-teman Waktu itu kita saya, saya belum lanjut, lihat silakan. produknya juga waktu itu Pak, belum lihat produknya Oke. tentang kesehatan. Cuma disampaikan ada pil hitam buat ini, terus ada Bipronano Propolis, dan waktu disampaikan kebetulan waktu itu saya mengalami cedera di lutut karena saya habis jatuh dari motor. Oke, terus Habis itu kamu kalau mau lihat produknya nanti di rumah kayak gitu. Oh iya Bun, kapan-kapan, karena kita masih sama-sama sibuk ya Pak ya. Ya sudah, itu sudah nggak ada komunikasi lagi. Masih penasaran lagi saya tentang produknya, itu masih penasaran gitu. Oke. Terus akhirnya Ibu gimana? Akhirnya join? Apakah Ibu langsung merasakan produk atau gimana? Habis itu beberapa hari lagi saya hubungi, saya dikasih tahu seperti ini produknya. Terus saya bilang saya mau mencoba karena saya ada keluhan asam lambung juga, terus yaitu yang cedera di lutut, dan saya itu Pak, saya pokoknya infonya belum akurat tentang produk ya, dari AWM itu belum akurat dari Bunda deh, cuma sekitar sekilas produk-produknya seperti ini gitu aja. Di situ saya langsung ada keinginan gitu loh, gertek keinginannya. Iya, oke. Terus Jadi akhirnya ya, gimana kondisi Ibu, asam lambungnya sama lutut gimana? Alhamdulillah setelah saya konsumsi itu ada hasilnya Pak. Oh gitu ya. Jadi Ya. asam lambungnya langsung bagus ya Bu? Udah hilang. Iya. Selama kurang lebih saya 2 bulan. 2 bulan ya. Oh, Ya. luar biasa. Untuk asam lambung saya konsumsi 2 bulan. Terus nyeri untuk lututnya itu kurang lebih ya 3 bulan. Karena memang parah waktu itu. Ya. Oh, oke. Parahnya itu kalau boleh tahu sampai gimana Bu lutut? Kalau boleh tahu apakah jadi gimana? mohon maaf, saya kalau sholat ini ada 1 tahun waktu itu berdiri atau pakai kursi ya gitu Pak. Oh gitu. Jadi ya. selalu bunyi ya. Dan saya konsumsinya pil hitam itu bukan sehari 2 kali. Cuma malam aja kalau mau tidur. Mungkin makanya prosesnya lama sampai 3 bulan. Oh, oke. Berarti selain pil hitam apa lagi Bu Ibu konsumsi? Slim, AWM Slim saya pernah konsumsi juga. Karena juga kadang BAB itu 2-3 hari. Apalagi kalau super sibuk, kayaknya lupa dengan BAB gitu loh Pak. Oke. Nah kalau boleh tahu yang menurut Ibu yang menyembuhkan asam lambung Ibu apa Bu? Yang mana Bu? Produk yang mana? Yang Bipronano Pak, propolis. Propolis ya Bu ya? Oh, iya, yang propolis. Oke, kalau boleh tahu Ibu cara minumnya gimana Bu? Bipronano. Saya cara minumnya air 200 ml. Oke. Hangat-hangat kuku saya Pak, baru saya tetesin 5 tetes. Saya aduk, tapi saya ngaduknya nggak pakai sendok yang stainless ya. Ya. Jadi itu. Kalau baik. Saya minum pagi sesudah sarapan dan malam mau tidur kurang 1 jam. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, saya mau ambil clue-nya sedikit sebelum kita lanjut ke ngobrol dengan Bu Yuli ya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, tadi kita dengar sendiri bahwa seorang Ibu Yuli itu tertarik dan bergabung di AWM itu gara-gara Bunda Dedeh sponsornya itu pasang status mengenai produk AWM teman-teman sekalian ya. Nah, ya bahkan Bunda Yuli yang nanya langsung kepada Bunda Dedeh mengenai AWM, mengenai produk dan sebagainya. Jadi artinya gini teman-teman sekalian, jangan sungkan-sungkan pasang status ya kan, karena banyak teman-teman ini kan masih sungkan-sungkan pasang status ya. Jadi kalau pasang status itu ternyata
kadang-kadang lebih efektif karena kadang-kadang teman-teman kita itu mereka ngintip-ngintip status gitu ya, dan akhirnya mereka jadi bisa mendapatkan informasi banyak ya dibandingkan kalau kita direct memberitahu. Dan ini contohnya Bu Yuli ini akhirnya tertarik dengan produk gara-gara status. Nah, dan kemudian akhirnya mencoba, dan tadi teman-teman dengar Bu Yuli ini ternyata mengalami masalah di lutut yang cukup parah yang membuat beliau ini sampai sholat tidak bisa, harus berdiri dan pakai kursi. Anda bisa bayangkan betapa sakitnya kan kalau sholat itu sampai berdiri atau pakai kursi ya, berarti beliau nggak bisa seperti biasa bersibuk seperti biasa kan begitu. Nggak bisa normal. Dan beliau juga mengalami masalah di lambung. Dan tadi teman-teman bisa dengar ternyata akhirnya masalah di lutut beliau beres, selesai, dan hari ini udah normal. Kemudian masalah lambung, asam lambungnya juga ternyata bisa sembuh teman-teman sekalian karena dengan penggunaan Bipro Nanopropolis ya. Nah teman-teman sekalian mungkin banyak yang bertanya-tanya sebelum saya lanjut ke Yuli ya. Kenapa kok Bipro Nanopropolis itu bisa menyembuhkan asam lambung atau luka lambung atau mah teman-teman sekalian ya. Nah jadi sebagai informasi buat teman-teman mungkin yang belum kenal Bipro Nanopropolis, jadi Bipro Nanopropolis itu sifatnya adalah salah satunya memang adalah anti radang, antiseptik ya, dan juga bisa menyembuhkan luka itu dengan sangat cepat. Nah orang yang mah itu luka di dalam dinding lambung teman-teman. Ya kalau lukanya di luar Anda kasih propolis itu bagus sekali teman-teman ya. Jadi saya juga sekarang itu di rumah udah nggak ada betadine lagi. Jadi kalau luka luar itu Anda coba oleskan Bipro Nanopropolis itu cepat sekali keringnya. Nah orang mah itu lukanya di dalam dinding lambung. Nah jadi dengan meminum Bipro Nanopropolis ternyata mah itu bisa sembuh. Dan nanti teman-teman dengar sini dalam 2 bulan akhirnya Bu Yuli bisa sembuh mahnya dengan Bipro Nanopropolis gitu. Nah akhirnya dengan kejadian itu Bu Yuli akhirnya yakin ya Bu ya mengenai produk AWN itu ya. Saya yakin Pak, karena saya juga mohon maaf ini ada tambahan satu. Ya. Bipro Nanopropolis itu bisa memang menyembuhkan luka karena saya pernah sudah testimoni sendiri pagi jam 8 itu subur-suburnya darah ya Pak. Saya harusnya memotong ikan, tapi bukan ikan yang dipotong, jari saya ini. Jadi air itu mengucur ya. Air mengucur, anak saya itu gimana? Aduh mama ini gimana sih kok bisa tangannya yang diiris ya? Jadi saya ingat ada propolis itu Pak, saya ngambil, saya tetesi 2 tetesan, itu langsung berhenti darahnya. Dan luka yang awalnya menganga itu dia merapat. Dan itu saya tidak pakai hansaplast, tidak saya bungkus. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Iya, cepat. Ya kita dapat testimoni tambahan ini dari Bu Yuli. Ternyata memang ini lebih parah lagi nih. Luka bekas pisau itu kan luar biasa ya. Artinya itu biasanya kalau kita bicara normal itu harus pakai kopi. Harus pakai kopi ditutup baru bisa berhenti darahnya. Tapi dengan propolis bisa berhenti langsung ya Bu. Ya 2 tetes. Berhenti Pak. Jadi darah itu kan mengucur kayak gitu. Deras kan kalau masih pagi subur-suburnya. Jadi saya tetesi 2 tetes. Alhamdulillah bilang orang Jawa mampet kayak gitu. Dan lukanya tidak menganga, dia merapat. Oke, luar biasa ya. Nah jadi akhirnya sejak saat itu berarti Bu Yuli akhirnya menceritakan lah kejadian yang Ibu alami ini ke teman-teman gitu ya. Iya, karena saya sudah bergabung dan saya sudah punya produk. Saya di sini kan banyak teman yang petani ya Pak ya. Saya mengenalkan sama teman, awalnya ya saya pancing, saya kasih sesaset 2 saset teman-teman dekat gitu. Karena di daerah kami itu masih banyak yang fanatik dengan kimia, Pak. Kimia. Dari situ saya mengenalkan ke teman-teman 1 saset 2 saset karena saya tanya ya ada tanaman apa sih kayak gitu. Ada ini cabai berapa pohon aja ya saya kasih. Terus kebetulan juga ada di daerah Sukamaju tuh Pak, ada teman saya itu punya lambung juga, gangguan lambung lebih parah dari saya. Ya alhamdulillah beliaunya bisa syukur alhamdulillah ya, jadi bisa bantu banyak orang ya. Nah jadi ngomong-ngomong Bu, Ibu ngasih uji coba ke teman-teman petani 1-2 saset itu, ngomong-ngomong apakah ngaruh Bu? Apakah ada dampaknya bagi mereka Bu? Ngaruh Bapak, ngaruh. Ngaruh ya Bu ya? Ngaruh, iya.
Rata-rata itu Ada tanaman apa, Bu? hasilnya. Tanaman apa, Bu, yang Ibu berikan? Yang kalau saya ngasih sesaset 2 saset itu kayak cabe. Kadang kan Oke. teman-teman ada yang di depan rumah kayak gitu. Hmm. Ada pohon jambu. Kebetulan teman saya juga ada tanaman jambu kristal, sering rontok. Saya sarankan pakai itu. Saya kasih testi 1 saset. Berarti yang jambu itu Ibu kasih 1 saset udah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Karena dia kan ada perbandingannya 2 pohon kan. Jadi yang 1 pohon saya bilang, ini 1 saset jadikan gabungan air 20 liter. Nanti seminggu sekali kamu semprotkan aja. Jadi yang satunya itu nggak dikasih. Ada perbedaannya. Perbedaannya kelihatan ya. Dalam berapa hari kelihatan pohon jambu? Kurang lebih 15 hari, Pak. Oh ya? Awalnya itu rontok. Oh, maksudnya perbedaannya gimana, Bu? Perbedaannya gimana? Awalnya itu rontoknya itu kalau pagi itu lebih dari 10 kayak gitu. Nah, setelah pakai Pornas itu kok berkurang seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi saya terus terang baru dengar kali ini ternyata tanaman keras jangka panjang seperti jambu itu dalam 15 hari bisa kelihatan juga dampaknya ya. Luar biasa ya. Jadi yang tadinya rontok akhirnya rontoknya jadi jauh berkurang gitu ya, Bu ya? Iya, berkurang. Iya. Nah, ini saya lagi testi di ayam kampung juga ini, Pak Jun. Gimana tuh, Bu? Ayam kampung gimana? Ayam kampung dia kan baru netes umur 6 hari. Nah, kebetulan orangnya itu kan sering lihat postingan saya itu status di WA. Bilangnya, aku mau coba dulu Jin kayak gitu. Ini saya lagi netaskan kayak gitu. Ada 20 ekor. Jadi saya bilang, ya sudah nggak usah beli. Saya kasih aja dulu, saya bilang gitu. Masih 2 hari nih Pak Jun. Hari ya, Iya. Ternyata teman Ibu juga tertarik dari status Ibu juga ya, Bu? Iya. Kebetulan kan waktu di grup itu ada postingan ayam, jadi saya selalu posting. Ibaratnya gini Pak Jun, saya nggak pernah putus asa, status saya itu mau dilihat orang Kak, enggak. Yang penting saya posting. Oke, luar biasa. Jadi artinya apapun itu mengenai AWM itu posting lah ya di status. Iya, selalu saya posting. Oke, mantap, luar biasa ya. Teman-teman dengar sendiri tuh seorang Bu Yuli loh ya. Anda yang jarang-jarang posting mengenai AWM ya wajar, ya belum dapat banyak mitra ya. Ternyata Bu Yuli ini rahasianya rajin pasang status ya. Rajin pasang status, ternyata dari status akhirnya bermunculan ada klien-klien baru gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Yuli, jadi Bu Yuli kalau boleh tahu proses Ibu berbisnis bersama AWM ini gimana Bu? Apa yang Ibu lakukan selain, kalau boleh tahu Ibu lebih banyak menemui mereka langsung atau lewat telepon atau gimana Bu biasanya kalau di sana? Awalnya kita bikin daftar nama. Saya bikin daftar nama, saya lihat di kontak HP saya catat di situ, nanti saya hubungi. Ya, memang kita harus bersabar ya Pak Jun ya. Kadang menghubungi teman, oh saya masih repot Mbak Yuli, nanti disambung lagi, itu nanti saya alihkan ke nama lain, seperti itu. Setelah bikin janji lewat HP, baru saya silaturahim ke rumahnya. Oke, Ibu kalau boleh tahu apa yang Ibu Yuli katakan kepada mereka untuk membuat janji temu? Pertama saya mau silaturahim, yang kedua saya mau ngobrol dengan santai, terus saya ada produk nih bagus dari pupuk untuk tanaman juga untuk kesehatan. Jadi artinya memang Ibu langsung menyampaikan ya bahwa Ibu ada memiliki produk bagus gitu ya Bu ya? Iya benar. Iya. Nah teman-teman awalnya seperti itu ya. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya. Kenapa seorang Ibu Yuli itu berani mengatakan itu? Karena beliau sudah merasakan sendiri. Beliau sudah merasakan sendiri bagaimana manfaat produk kesehatannya, ya kan? Sehingga beliau punya pengalaman sendiri, sehingga yakin. Nah, karena beliau yakin inilah akhirnya beliau langsung ya menyampaikan hal seperti itu kepada teman beliau karena keyakinan itu. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kalau masalah Pornas, Bu, Ibu udah coba sendiri belum kalau Pornas? Kalau pupuk?
Coba Pak, saya sebelum memperkenalkan ke teman juga, saya kan ada cabai 10 pohon. Oke. Saya taruh di pot. Terus ini ada apa namanya, saya baru-baru mungkin umur sekitar 6 bulan. Itu pohon matoa, buah matoa. Itu saya pakai, ya. Terus saya juga punya bunga melati yang nggak pernah kembang, rimbun aja. Alhamdulillah saya kasih Pornas, ada kembangnya. Ya mungkin bertahap, masih belajar ya, walaupun nggak banyak gitu. Terus itu sama cabai itu Pak. Dan luar biasa Pornas itu Pak Jun. Cabainya itu beda dengan yang memakai pupuk kimia. Kalau cabai Pornas itu lebih pedas. Lebih pedas ya. Sudah dicoba. Sudah Pak. Saya kalau makan tahu goreng itu biasanya satu tahu bisa 3-4 cabai sekali makan. Tapi pakai Pornas itu cukup 1 kalau besar. Kalau kecil-kecil bisa 2, itu sudah pedas. Oh gitu ya, luar biasa ya teman-teman ya. Nah ini kita juga baru dapat info nih bahwa ternyata dengan Pornas itu bukan hanya bentuk cabenya lebih besar, lebih berpokok, tapi rasa cabenya lebih pedas Pak. Kebetulan kami sudah ada member di daerah Kutai Lama Pak. Namanya Pak Haji Slamet, beliau nanam cabai di sana. Nah itu memang banyak tetangganya dan pelanggan pengepul itu bilangnya Lomboknya memang dasar kayak gitu, pedesnya beda sama yang lain. Iya. Oh mantap ya. Tapi ngomong-ngomong Bu, kalau boleh tahu di sana itu kalau cabenya itu jadi lebih pedas, itu pengaruh ke harganya nggak Bu? Kalau harga nggak pengaruh sih Pak. Mungkin kalau pas lagi naik ya naik, kalau lagi turun ya turun maksudnya. Jadi gitu, ini ya. artinya mereka nggak pengaruh antara harga cabenya pedas atau tidak, itu nggak pengaruh ya Bu? Enggak. Cuman memang kalau cabai kampung apalagi pakai pupuk organik itu lebih tahan lama gitu loh Pak. Yang kadang kan kena obat kayak gitu, obat kimia kan gitu. Tapi kalau Pornas lebih tahan lama. Kalau boleh tahu bedanya berapa? Saya pernah nyimpen tapi nggak dimasukkan kulkas ya Pak ya. Halo? Sebentar Bu, saya pindah dulu karena lokasi saya rame. Siap Pak, siap. Sebentar ya Bu ya, saya pindah lokasi. Oke, sorry. Ini tadi ya. Sorry, saya pindah karena lokasi saya rame, tiba-tiba banyak tamu berdatangan lagi pada makan, jadi mulai ribut suara piring gitu. Oke, sorry Bu. Oh jadi gimana Bu? Sorry, ulangi dikit yang terakhir. Saya pernah ngambil cabai itu waktu panen, nggak saya masukkan di kulkas Pak. Oke, terus? Jadi tetap saya biarkan, saya taruh di keranjang. Di keranjang, ya taruh di meja dapur itu lebih dari 10 hari masih bagus. Oh ya? Oh luar biasa. Masih bagus. Kalau cabai biasa berapa lama Bu? Kalau cabai biasa itu mungkin ya di bawah 10 hari, nggak sampai ya 5 hari sudah. Ya. Ternyata. Oke. Saya baru dengar loh Bu, terus terang. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri tadi ya. Ternyata cabai yang pakai Pornas itu bukan hanya lebih pedas gitu ya, tapi ternyata juga tahan lama ya. Maksudnya dia tidak lebih cepat rusak gitu ya. Ya luar biasa ya, mantap ya. Jadi artinya dengan begitu banyak testimoni akhirnya di daerah Ibu itu istilahnya mereka udah percaya dengan Pornas ya Bu ya. Alhamdulillah sudah. Terus di daerah Sukamaju Pak, daerah Hulu sana petani padi sudah mau 3 kali Pak pakai ini sudah. Oke. Sudah 2 kali panen. Kalau padi gimana Bu kalau padi? Kalau padi itu Pak dari hasil juga membuktikan kayak gitu.
Pertama, konsumen saya itu waktu pakai ini ya, karena di sini kebanyakan diserang hama tikus ya Pak ya. 1 hektar itu ibaratnya sisa tikus itu dapat cuma 69 karung. 9 karung 1 hektar itu berarti cuma 1 hektar itu sisanya hama tikus. Nah cuma kebetulan sedikit sekali ya. Oke, terus. ya. Nah kebetulan ketemu saya itu pas belanja sayur beliaunya itu. Saya tanyain gimana kabarnya Bu, nanam apa? Aduh Pak Yuli nanam padi, tekor bilangnya gitu. Kok bisa? Iya gini. Terusnya, Mbak Yuli apa sekarang yang dilakukan? Kapan saya bisa main ke rumah Ibu? Kalau di jalan kan nggak enak nih ngomong-ngomong. Mungkin besok atau kapan saya? Oh ya besok aja bisa. Saya di rumah kok, nggak ada kegiatan ke sawah. Di situ saya mengenalkan produk Pornas itu Pak. Sepaket ya, mulai dari pembenah tanah sampai pertumbuhan juga pembuahan. Alhamdulillah. Saya bikin pertemuan. Pernah saya ngajak Bapak Denny yang founder kami dari Samarinda. Pernah saya ngajak pertemuan door to door itu. Baru setelah mereka tahu, baru menghubungi sendiri ke saya yang Ibu tadi. Tapi ngomong-ngomong gimana tikusnya Bu? Pakai Pornas tikusnya gimana? Kalau tikus itu Pak, kalau bekasnya dimakan tikus itu kalau pakai Pornas kita harus membersihkan. Jadi bekas cacahan tikus itu dibersihkan. Setelah dibersihkan, maksudnya gimana? Padi yang sudah tumbuh kan dimakan tikus tuh Pak. Pasti dia ada jatuhannya kan? Ya, oke. Nah, itu dibersihkan. Yang jatuhan sampahnya tadi dibersihkan, dibuang, habis itu disemprot lagi dengan masa pertumbuhan. Oke, dan maksudnya tikusnya masih tetap ada? Enggak, sudah enggak. Karena tikus itu kalau misalkan mau kembali lagi, kalau masih ada bekas yang dicacah tadi, pasti kembali. Tapi kalau sudah dibersihkan, dia enggak akan kembali. Oh, sorry. Jadi Bu. Saya ulangi lagi sedikit. Saya agak miss ya. Apa maksudnya dia bersihkan itu apanya Bu? Pohon padi itu kan dimakan tikus tuh Pak. Apanya? Bulirnya? Batangnya. Oh batangnya, oke. Terus? Iya, itu masih biasanya tikus nyerang itu belum ada buah belum masa pembuahan. Oke. Terus? Kalau mungkin kurang lebih umur 2 bulan kayaknya. Nah itu dimakan tikus kan jatuh hancur tuh. Jadi rebah dia kan, kan? Iya, kepotong gitu Pak, kepotong. Terus? Nah, sebetulnya ada videonya, cuman karena HP saya rusak, banyak yang hilang videonya. Jadi itu dibersihkan, habis itu disemprot lagi dengan masa pertumbuhan. Oh, maksudnya itu batang yang tadinya jatuh hidup lagi? Bukan. Batang yang masih kokoh, sisanya itu apa? Itu kan dibersihkan kan? Jadi ibaratnya tinggal sepotong. Nah itu yang disemprot lagi dengan masa pertumbuhan. Hasilnya alhamdulillah tumbuh lagi. Begitu, luar biasa ya. Berarti selama ini kan gini Bu, sorry Bu ya. Selama ini kan sebagai petani itu gini Bu. Ketika mereka itu sudah dimakan tikus batangnya, terus kemudian batang itu anggaplah mau setengah jatuh atau betul-betul jatuh, itu kan mereka anggap sudah gagal udah itu. Sudah gagal, benar. Sudah pikiran petani udah nggak mungkin tumbuh lagi itu. Iya, benar Pak, benar. Nah, tapi pengalaman Ibu ternyata itu dibersihkan, disemprot lagi itu sisa batang. Iya, disemprot lagi. Hidup lagi, Pak. Tumbuh lagi, ada semai lagi dia. Oh gitu ya, dan itu justru lebih bagus ya Bu, yang tumbuh lagi lebih bagus. Benar Pak, lebih bagus. Nah, kebetulan beliaunya itu selalu mengikuti apa yang saya sampaikan. Sorry Bu Yuli ngomong-ngomong dapat ini dari mana Bu? Maksudnya dapat pengalaman ini dari mana? Begini Pak, saya memang bukan petani, cuman saya anaknya orang petani, gitu. Waktu masih kakek hidup itu, kalau zaman dulu kan nggak ada pemikiran mau dirawat lagi ya Pak ya.
Ya, ya. Saya Oke. ingat kalau habis dimakan tikus itu sama kakek saya itu dibersihkan Pak, dibuang, tapi nggak dirawat lagi agar tikusnya nggak kembali gitu aja. Nah saya sampaikan sama ibunya itu, coba Bude kita bersihkan bekas cacahan tikus. Kalau sudah bersih, habis itu kita semprot kayak gitu. Oh, Alhamdulillah Pak. oke Bu Yuli, sebentar Bu. Saya mau gambar dulu ya Bu ya. Saya penasaran dengan cerita Ibu itu, saya penasaran. Saya gambar dulu ya Bu ya, biar teman-teman juga Bener, paham. bener. Saya juga ingin memahami. Jadi gini. Karena Oke. saya sering banyaknya turun ke lapangan Pak. Iya, iya. Ibu lihat ini kan padi Iya. ya Bu ya. Ini padi Iya. ya Bu ya. Ini padi ya Bu ya. Iya, benar. Iya. Oke, ini padi. Oke, ini padi. Kemudian kan oke, ini tikus lah. Tikus. Dia makan nih padi kan. Dia makan batang padi kan. Benar. Nah, akhirnya batang padi ini kan jadi patah gitu kan, Hancur. jatuh gini kan, patah Iya, gitu kan. jatuh. Iya. Itu maksud Ibu kan? Iya, benar. Nah, jadi maksudnya dibersihkan tuh bagian yang ini, yang patah ini ya, bersihin. Iya, benar Pak. Jadi kan berarti- ada itu daun-daun Nah, kering yang ini- juga itu. Yang ini biarin gitu maksudnya. Yang masih Iya. ada Yang dibiarin. masih batangnya itu dibiarin. Jadi dibersihkan Oh. aja pinggir-pinggirnya, jatuh-jatuhannya. Oke. Oh, jadi yang patah ini dibersihin dari lahan ya Bu ya, jangan dibiarin di Iya, situ ya. benar Pak. Iya. Oh, jadi pengalaman Ibu kalau itu dibiarin di situ tikusnya balik lagi ya Bu. Kembali lagi. Oke. Nah, jadi yang Ibu semprot berarti yang ini Bu, yang ini disemprot Pornas lagi ya, disemprot Pornas ya. Iya, benar Pak. Batangnya yang masih berdiri. Oke, luar biasa ya. Dan ternyata tikusnya nggak pernah balik ya Bu ya, nggak pernah balik. Nggak kembali lagi. Jadi sampai sekarang pun beliaunya itu setiap ada dimakan tikus dibersihkan seperti itu. Dan Luar biasa. alhamdulillah ya, panen pertama waktu masih perdana penggunaan Pornas itu Pak ya, dari soil sampai pembuahan itu beliaunya dapatnya 100 lebih 1 hektar. Sekarung. Iya. Dan kebetulan waktu itu bibitnya itu juga kurang bagus, bilangnya bibitnya kurang bagus kayak gitu. Nah, terus luar biasa tahap ya. kedua, tahap kedua, alhamdulillah beliaunya juga masih bagus. Ini mau nanam lagi nih Pak, mau musim tanam lagi. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, yang tahap kedua itu tikus datang lagi. Masih tetap Pak, masih tetap karena ya memang mungkin sudah apa ya, hama tikus kayak gitu apalagi tempatnya itu deket-deket pohon-pohon pekarangan deket pemukiman ya Pak ya. Jadi ada pohon-pohon kelapa segala macam, jadi pasti nyerang. Oke. Tapi luar biasa ya, dengan cara Ibu tadi, petani nggak perlu ngulangi lagi nanam bibit dari awal ya. Ya. Tapi namanya orang Pak ya, ada yang suka, ada yang enggak. Nah waktu itu pas beliau membersihkan itu ada tetangga sebelahnya gini, ngomongnya kan bahasa Jawa. Kok bahasa Indonesia kok cari pekerjaan sih, orang sudah dimakan tikus kok dibersihkan, disemprot lagi kayak gitu. Oh gitu ya, iya. Iya. Betul Bu. Karena itu tidak banyak petani yang mau lakukan itu loh. Iya benar Pak, buang-buang tenaga bilangnya, buang-buang waktu dan tenaga. Tapi justru kalau dia bisa tumbuh ya nggak buang-buang waktu lagi namanya, ya kan? Ya karena kan kalau sebelahnya belum tahu kayak gitu, belum tahu hasilnya kan Pak. Nah kemarin sih karena kalau misalnya dari awal lagi kan, aduh ya Bu ya, lebih lama ya, lagi kalau waktu dari awal lebih lama karena kan sudah umurnya sudah berbeda kan Pak, berbeda jauh. Iya betul. Pasti lebih lama waktu yang diperlukan ya. Jadi Ibu lanjutin lagi dengan yang cair ya Bu ya, lanjutin dengan yang cair lagi. Iya, disemprot dengan yang cair kan itu pertumbuhan ya Pak, ibaratnya orang habis sakit, jadi kita sembuhkan dulu. Ya, gitu. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya, pengalaman Bu Yuli ini. Anda beruntung hari ini malam ini
ikut Zoom teman-teman sekalian ya. Nah, kalau yang nggak ikut Zoom ini nggak dapat ini ilmunya Bu Yuli, nggak dapat. Aduh, luar biasa. Saya pun juga terus terang beruntung nih bisa dapat pengalaman Ibu seperti ini nih. Bisa punya pengalaman untuk petani lain gitu loh. Itu makanya inspirasi seperti ini kadang-kadang kita nggak tahu ya Bu ya, kita bisa dapat dari ternyata di daerah jauh sana itu ternyata punya pengalaman luar biasa ya. Oke. Nah jadi ngomong-ngomong Bu, mereka para petani dan mereka yang menggunakan produk ini akhirnya Ibu ajak mereka bisnis atau bagaimana Bu? Apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu ceritakan mengenai sistem bisnisnya atau gimana ke mereka ini? Ya, sebagian gini Pak, namanya petani apalagi orang kampung, orang awam ya. Kebanyakan petani gini, Mbak, gimana sih agar saya itu mendapatkan dengan harga yang murah? Kayak gitu. Mohon maaf ya Pak Jun, saya kan jualnya kalau produk Fornas itu kan 375. Iya. Nah, pasti mereka itu pasti tawar, nggak bisa kurang Kak, kayak gitu. Jadi saya kasih saran kalau mau harga murah sekian bisa gabung kayak gitu. Terus ada bisnisnya begini-begini namanya. Kalau orang tua itu kadang, aduh Mbak Yuli, saya nggak mau masuk ke bisnisnya, saya mau dulu pakai Fornasnya dulu dengan gabung jadi Menggeraja dulu. Nggak tahu nanti kalau anak saya sudah mau melanjutkan, baru beda lagi nanti saya menjelaskan. Kadang seperti itu Pak. Dan saya nggak pernah putus asa Pak Jun, nggak pernah saya putus asa. Entah sebulan sekali saya sampaikan soal bisnisnya kayak gitu. Oke. Jadi artinya walaupun dia pada awalnya sudah menyatakan satu statement bahwa saya nggak mau bisnisnya, tapi toh Ibu tetap sudah sampaikan terus gitu. Saya tetap sampaikan gitu. Kalau untuk klien bagaimana Bu? Jadi Ibu pernah nggak ketika ketemu klien Ibu, kemudian Ibu ditolak, kemudian apa yang Ibu lakukan? Itu sering, saya senyumin aja Pak. Bahkan saya sudah ibaratnya sudah silaturahim ke rumahnya. Oh saya nggak percaya begini-begini, tetap saya menjelaskan. Kadang orang kan sampai emosi, orang nggak mau kok masih dijelaskan. Saya senyum aja sambil kita alihkan bercanda kayak gitu, biar nggak sepaneng kayak gitu. Kalau kita misalkan menjelaskan ke teman atau ke orang ditolak, terus kita kadang bisa berubah nih wajah ya Pak ya, mimik wajah itu bisa berubah gitu. Saya enggak. Makanya kadang pernah ada teman ikut Pak, beliau itu masih pikirannya masih kurang srek lah dengan bisnis saya gitu. Sampai gini, Saman ini hatinya dari apa sih kayak gitu. Udah orang nolak kayak gitu masih aja dijelaskan, senyum aja. Ya namanya orang itu harus berusaha dan kita nggak boleh marah. Saya pernah juga nomor saya diblokir. Yang diblokir tuh saya selalu lihat sih Pak. Kalau sudah dibuka blokiran kan kelihatan tuh. Iya. Nah, nanti saya hubungi lagi. Kalau di telepon nggak diangkat, saya selalu WA seperti itu. Luar biasa teman-teman ya. Nah ini Pak Sudiono nanya nih, bagaimana strateginya mencapai Ruby katanya. Nah Pak Sudiono mendengar sendiri nih Pak Sudiono. Salah satu strategi penting mencapai Ruby adalah sabar Pak, sabar. Ditolak ya senyum, ditolak ya sabar. Bayangin aja teman-teman, kalau anda ya diblokir nomor Anda sama orang ya kayak Bu Yuli. Anda kalau sudah diblokir nomornya sama orang, mungkin Anda sudah delete itu nomor, benar nggak? Kalau orang lain loh Bu, ini kita bicara kebanyakan orang ya Bu ya. Kita udah diblokir nomornya, udah pasti kita delete itu orang kan, kita ejahkan dari HP kita kan begitu kan. Tapi teman-teman dengar sendiri kan, apa yang dilakukan Bu Yuli tadi kan. Sudah nomornya Bu Yuli diblokir, ya Ibu Yuli liatin terus. Jadi suatu saat ketika dia buka blokir, ditawarin lagi, Anda bayangin nggak betapa sabarnya seorang pembeli. Luar biasa ya. Jadi kalau Pak Sudiono nanya gimana rahasia jadi Ruby ya sabar Pak.
Masih sabar. Harus sabar, harus telaten bilang orang Jawa kan. Luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat sih dari wajah-wajah Bu Yuli ini cocok jadi dosen gitu, bener. Ibu ini cocok jadi dosen. Iya Kak Fajrul. Iya, bukan sabar. Waduh, jarang Bu orang sabar kayak Ibu ini, sejarah Bu. Luar biasa. Sekarang saya jadi dosen Pak, dosen anak-anak sama suami. Itu iya betul. Dosen juga itu Bu. Nah, itu justru yang paling penting Bu. Itu benar. Karena terus terang banyak ibu-ibu itu nggak sabaran. Ya, termasuk ngajar anak sendiri itu nggak sabaran. Benar. Ya, tapi luar biasa teman-teman ya. Kalau Anda punya upline kayak Bu Yuli ini luar biasa ya. Jadi sabarnya minta ampun. Nah, tapi ngomong-ngomong ada strategi khusus nggak Bu? Cara Ibu mencapai Ruby Bu selain kesabaran tadi? Ada sih Pak. Jadi kadang gini ya. Waktu itu saya gabung, lupa sih saya tanggalnya lupa ya. Pokoknya ya kurang lebih lah. Berjalan 1 tahun kayaknya ya Pak ya. Ya, okay. Itu saya selalu kalau misalkan ditolak ini apa sih maunya orang-orang kok menolak kayak gitu. Terus saya berpikir gimana nih caranya saya harus bisa naik kayak gitu. Jadi kadang saya kalau nggak ada kegiatan di rumah, terus saya nggak mau lewat HP, mungkin saya jalan. Ada orang ngumpul, saya datangi, saya sampaikan. Namanya orang kan berbeda ya Pak ya. Kadang ada yang tanya di bisnisnya seperti itu. Saya menjelaskan, yuk kalau kadang orang mikir, nanti mahal begini-begini seperti yang lainnya. Sistem seperti itu MLM, pasti begini-begini, saya sudah kenyang kayak gitu. Kadang saya masih selalu senyum dengan menyampaikan secara sabar kayak gitu. Ya akhirnya 1, 2 bertahap. Seperti ilmu dan bimbingan Pak Denny yang diberikan, insya Allah selalu saya ingat dan diterapkan. Oke, luar biasa ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya seorang ibu ya bisa datang jalan-jalan, ketemu orang kumpul, ibu-ibu lagi kumpul, didatengin, diceritain. Anda bisa bayangin nggak betapa kuatnya mental seorang ibu ini? Ya memang harusnya tangguh seperti itu seorang Ruby ya. Benar. Ruby itu memang kayak gitu, diamond itu memang kayak gitu. Jadi harus tangguh, harus senyum, sabar. Waduh luar biasa. Saya yakin Bu Yuli pasti udah mendapatkan penolakan udah begitu banyak ya Bu ya. Jadi udah biasa ya Bu. Iya Pak, sudah biasa, sudah kebal. Dan saya sendiri juga nggak mengira loh Pak, nggak nyangka kalau saya itu bisa mencapai Ruby kayak gitu. Makanya setelah saya lihat posting, loh ini nama saya kayak gitu. Gitu ya. Dengan tanpa sengaja yang awalnya saya cuma maunya ya sudah saya berusaha mencari, pokoknya selalu berusaha kayak gitu. Luar biasa ya. Nah ngomong-ngomong, berarti Bu Yuli harus selalu sedia stok produk ya, kata Mas Sugiono. Iya Pak, selalu produk saya nggak pernah kosong. Oke, berarti pada saat Ibu ketemu calon mitra itu pasti Ibu bawa produk ya? Dan saya selalu bawa 2 saset dan juga saya membawa kalau jalan kemana-mana ini bawa soil treatment. Ada yang ukuran kecil. Nah itu saya selalu bawa. Karena kan ibaratnya nggak menghabiskan tempat gitu Pak. Masuk ke dalam dompet atau saku tas yang kecil. Masih bisa. Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong produk itu berarti tujuan Ibu hanya untuk develop atau Ibu langsung mau buat untuk transaksi? Maksudnya ketika mereka misalnya join itu Ibu langsung kasih itu atau gimana? Gini Pak, kalau untuk Denpot yang daerah belum pernah tahu, belum pernah mendengar tentang Porna seperti di Long Mesangat, itu saya ada Denpot di sawit ya Pak ya. Di sawit karena di sana Long Mesangat itu kebanyakan petani sawit, petani padinya cuma sedikit bisa dihitung. Nah, ada saya mengenal mantan kepala desa di sana. Saya maunya Denpot kayak gitu. Tapi beliaunya enggak mau. Enggak Mbak, saya mau mencoba dulu dengan transaksi. Nah, terus saya juga
ada kebetulan ada petani sawit yang paling kecil dia punya itu ibaratnya, kalau lainnya itu kan ada 10 hektar, 15 hektar, beliaunya cuma punya 1,5 hektar. Kebetulan orangnya sudah sepuh, jadi saya download gitu. Baik, luar biasa ya. Nah, terus terang Bu Yuli, saya jadi ingin tahu nih, sebenarnya motivasi Ibu apa sih? Kalau boleh tahu. Mengapa seorang Ibu Yuli itu kan ibaratnya gini, Ibu kan anak udah gede-gede, anak sudah bekerja, artinya sudah bukan tanggungan Ibu lagi kan, betul kan? Benar Pak. Nah, apa yang membuat seorang Ibu Yuli itu begitu termotivasi menjalankan bisnis ini? Apa yang memotivasi Ibu? Apa yang Ibu ingin raih? Ini ya Pak, manusia hidup itu walaupun sudah punya pasti masih kepingin lebih dan lebih. Dan saya, motivasi saya bergabung dengan AWN itu, saya ingin kehidupan kami, keluarga kecil saya, bisa sehat sejahtera kayak gitu. Terus dengan saya bergabung dengan PT AWN, mengenal produknya dari untuk pertanian ataupun kesehatan, di situ saya impian Pak Jun, punya impian, punya angan-angan seorang ibu yang bisa dibanggakan oleh anak dan keluarga kecil saya. Saya punya impian, kepingin punya rumah, kepingin punya mobil dan kendaraan lainnya, dan juga kepingin punya tabungan untuk masa tua dan aset lainnya. Jadi tidak ada salahnya kita menggantungkan impian dan berusaha meraih dan menggenggam dengan kedua tangan kita. Insya Allah dengan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Insya Allah. Seperti yang saya alami sekarang ini nggak nyangka gitu loh Pak Jun. Iya, oke. Luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Bagaimana seorang Ibu Yuli ternyata punya motivasi yang sangat kuat bahwa sebagai seorang ibu rumah tangga, ternyata beliau bertekad ya untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan, derajat kesejahteraan keluarga. Seorang ibu rumah tangga loh ya. Bagaimana dengan bapak-bapak rumah tangga yang ada di sini? Tolong bapak-bapak rumah tangga ketik angka 1, ibu-ibu rumah tangga tolong ketik angka 2, masa Anda kalah ya sama ibu ini? Masa ibu rumah tangga justru ingin menjadi pemenang di keluarga ya, merubah derajat kesehatan dan kesejahteraan keluarga ya, luar biasa ya teman-teman ya. Nah kalau boleh tahu Bu Yuli ini sebenarnya usia berapa ya? Sebetulnya saya itu kelahiran 76 Pak, cuman di KTP dan di KK waktu itu orang kecamatan salah ketik jadikan 78. Asli umur saya 49 nanti bulan Agustus. 49, oke, luar biasa ya. Sudah masuk pralansia. Iya. Oke. Teman-teman sekalian ya, Anda bisa dengar tadi bagaimana seorang ibu begitu luar biasanya ya. Dan teman-teman boleh simak baik-baik tadi. Bu Yuli juga selain beliau ini orangnya bisa belusukan. Belusukan itu artinya beliau ini bisa datang kemana-mana, terus tiba-tiba presentasi, tiba-tiba cerita produk, cerita bisnis. Tapi beliau juga saya lihat juga kerjanya terarah ya. Teman-teman tadi dengar kan? Bu Yuli ini bikin daftar nama, ya, bikin bank nama, ya kan. Kemudian dari bank nama atau daftar nama itu coba menghubungi prospek dan sebagainya, melakukan prospecting dan sebagainya. Jadi artinya kerjanya terarah gitu ya teman-teman sekalian ya. Dan teman-teman nanti bisa mengikuti bagaimana sebenarnya cara kerja terarah yang ada di sistem kita di Star Pro Academy, yaitu Elektrosistem ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, kita sudah sampai di sesi terakhir teman-teman sekalian ya. Jadi mungkin sebelum kita tutup nanti silakan saya beri kesempatan ya buat teman-teman untuk bertanya nih kepada Ibu Yuli. Silakan, kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya. Saya bisa minta dibuka mikrofonnya teman-teman sekalian bagi yang ingin bertanya atau yang ingin chat langsung ya. Oke, Vivo, nanti pasti rekaman Bu Yuli ini beredar ke seluruh Nusantara, jangan khawatir.
ya, yang jelas pasti beredar ke seluruh Nusantara nanti rekaman YouTube-nya ya. Jadi nanti bisa didengar ulang, bisa diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga yang lain ya, yang masih santai-santai ya, masih santai-santai, yang masih gampang menyerah ya, nanti bisa diberikan biar terinspirasi dengan seorang Ibu Yuli ya. Bagaimana seorang Ibu Yuli, di mana beliau ini perantauan dari Jawa ke Kalimantan, daerah Tenggarong seberang, dia akan melakukan pekerjaan apapun bersama suami untuk menghidupi keluarganya, dan saat ini keluarganya sudah berhasil, anak-anaknya sudah bekerja semua ya, namun tetap beliau masih memiliki impian bersama keluarga ya. Jadi tidak bergantung pasrah sama suami, tapi beliau membantu suami bersama-sama bekerja sama untuk membina kesejahteraan keluarga ya. Oke, Bu Ratna, silakan Bu Ratna langsung tanya, silakan Bu Ratna, monggo. Ya, selamat malam Pak. Salam, Bu Ratna. Ya. Silakan. Saya izin bertanya, baru saja saya nyampe rumah ini. Ya, silakan. Habis dari sharing-sharing juga. Nah, ya. Masalah tikus ini, karena ada beberapa petani menanyakan tentang hama tikus. Tadi saya lambat dapat ininya. Kalau untuk diracun itu, apakah aman gitu menurut pengalaman Ibu? Kalau untuk diracun Bu, kebanyakan petani memang memakai racun ya. Oke. Izin ya Pak Jun, saya jawab. Apa-apa Bu, silakan. Okay. Memang kebanyakan itu kalau petani yang pasti diracun kayak gitu. Cuman kalau diracun mungkin satunya mati, satunya datang lagi kayak gitu. Betul. Nah, terus kalau Pornas itu kan tidak mematikan ya Bu ya. Oke. Nah, jalan satu-satunya kalau ada tikus yang makan tanaman kita seperti padi, pohon padi, cacahannya dibersihkan Ibu. Dibersihkan. Kan itu pasti sebelum pembuahan sudah dimakan tikus ya. Sebelum pembuahannya. Itu dibersihkan, cacahannya dibersihkan. Habis itu kalau memang sudah bersih baru kita semprot pakai yang kuning, yang cair. Kuning, vegetatif. Oh, baik. Kalau dengan kupu-kupu bagaimana Bu? Apakah ada pengalaman dulu? Ini ada titipan ini dari petani ya, pertanyaan kupu-kupu dan daun menguning gitu. Kalau kupu-kupu memang saya belum terlalu banyak menguasai soal itu ya Bu. Cuman saya menyarankan ke petani saya, kalau memang mau disemprot pakai kimia yang untuk mematikan itu boleh, tapi bertahap, tidak dicampur Ibu. Misalkan serang 3-4 hari itu baru kita semprot lagi dengan Pornas kayak gitu. Betul. Kalau yang untuk kuning, daun menguning itu sampai ke batang, ya. Bukan daun yang menguning, daunnya. Nah, itu petani saya pakai cairnya 2, satu tangki itu dikasih cair 2 saset, terus dikasih soil 3 sendok. Oh, soil 3 sendok ya. Iya, baik. Berarti Bu, saya mau tanya juga, kan biasanya sepemahaman saya produk ini harus habis sekali pakai gitu. Saya pikir juga yang 1 kilo begitu. Ternyata bisa nggih di hanya berapa, misalnya kan itu untuk 1000 meter untuk 1 kilonya. Nah, kalau misalnya hanya 250 meter kan jadi dibagi 4 begitu saja nggih. Terus sisanya diikat saja, yang penting dia tidak kena air, aman nggih Bu? Iya, bisa Ibu, seperti itu. Jadi nggak harus, kalau misalkan baru pakai kan harus sekali pakai. Kalau 1 hektar itu kan kalau tadi untuk padi nanam kurang 3 hari kan disemprot dulu. Nah itu pasti habis kan yang kemasan 1 kilo. Nah kalau kita punya stok, nah perjagaannya itu tadi. Karena gini Bu, mohon maaf ya, saya bukan petani, ya cuma karena ada ide gitu aja. Di lapangan gitu. Iya, karena saya selalu mendampingi petani saya. Jadi orang yang memakai produk, saya nggak pernah lepas sih Bu. Selalu saya dampingi. Betul. Ya, sama saya juga begitu. Tapi saya masih pemula. Oh, tetap semangat. Nah, waktu itu petani saya mengeluh, Mbak Yul, daunnya kuning.
saya Iya. datang ke lokasi, Bu. Ya kebetulan jauh lokasinya, kurang lebih ya perjalanan 30 menit, ya kan? Nah, Iya. pas saya sampai lokasi itu saya izin mencabutnya. Yang daunnya kuning itu ternyata dia busuk sampai ke akar, Ibu. Ibu pernah nggak? Iya. Nah, itu Eh, saya cabut. Kebetulan ini kalau masalah petani saya yang saya dampingi itu memang dia ada pertumbuhannya kurang bagus, saya lihat di pojokan, dan di pojokan itu pas tepatnya itu di jalan air. Dan saya bilang begini karena saya sempat ngobrol sama ada petugas yang biasanya dia diginiin sama petugas PPL. Kebetulan kita suka ngobrol-ngobrol lah kalau di sawah itu kan gitu. Jadi beliau sendiri bilang, Bu, sebenarnya padi ini bukan tanaman air, tapi dia butuh air. Dah saya ingat itu. Nah, air di situ kan kemungkinan juga bercampur limbah rumah tangga juga, karena ini pertanian di kota, Ibu. Saya di Denpasar. Kebetulan rumah saya ya sekitar 30 menit juga dari sawah itu, karena saya suka jogging track di situ sambil lihat petani, sambil ngobrol gitu. Nah, suatu hari saya punya ide dan plot di situ, kebetulan beliau oke. Nah, kembali lagi ke itu sawah yang di ujung yang dekat jalan air itu dia tidak sehat. Memang saya lihat dia agak kurang daunnya, kurang, tidak selebat yang di sana-sana. Saya pikir kemungkinan karena ibu itu selalu buka jalan airnya, jadi terus ngalir airnya itu. Lalu saya bilang, ibu itu memang agak kurang gini sih dia. Dia bilang saya bukan petani asli, dia selalu bilang begitu. Jadi dia selalu memburuhkan gitu loh artinya. Nah, saya bilang, Ibu, saya mengulang kata-kata Bapak yang petani tadi. Bu, padi itu bukan tanaman air, tapi tanaman yang butuh air. Kalau Ibu kocorkan terus, otomatis itu kan tanahnya asam. Pemikiran saya begitu. Tanahnya kan otomatis asam, dan itu kita nggak tahu limbah rumah tangga dari utara, saya bilang dari atas itu. Jadi itu tolong ditutup air itu, jangan dikocorin air terus, saya bilang gitu, karena sekarang usianya kurang lebih 4 minggu kalau nggak salah. Minggu depan harusnya sudah yang kuning campur putih gitu. Kalau untuk peralihan ke putih kan harus putih campur kuning dulu nggih. Terus nanti baru minggu berikutnya baru yang putih, begitu ya. Kalau petani saya nggak pernah dicampur putih sama yang kuning. Kalau waktunya pembuahan, kalau sudah hasil, ya sudah langsung pakai yang putih. Langsung putih. Karena itu dah berbeda ya. Makanya itu kadang-kadang saya gini. Berbeda cara ini ya, nih berbeda cara kan, agak nggak enak juga. Kemarin ditanya sama kebetulan ditanya sama petani saya yang akan mendenplot padi di wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, beliau bilang, ini bagaimana caranya, pengaplikasiannya bagaimana? Saya jelaskanlah begitu sesuai dengan Zoom meeting yang pernah saya dengarkan begitu. Jadi kalau untuk peralihan, tapi itu pun nggak masalah karena pengalaman saya pernah tuh untuk tomat itu, bahkan beliau tuh salah kaprah. Dia nggak tahu yang kuning disemprot kapan, yang putih disemprot kapan, kok ya nggak nanya saya gitu. Katanya gini, saya gini asal aja Bu, yang penting itu bagus begitu. Tapi ya memang kenyataannya bagus di tomat gitu. Jadi saya nggih Pak, nggih Pak, dia ngawur gitu loh. Besok tolong tanya saya Pak, nggih gitu. Kalau pada tanaman tomat itu bagus sekali. Jadi pucuk-pucuk mudanya itu dia biasanya kan tomat itu ada umurnya nggih, kalau nggak salah 3 bulan gitu. Jadi puncak-puncaknya itu sekitar 2 bulan setengah itu menghasilkan banyak sekali tomat. Yang kemarin 2 hari yang lalu saya panen juga, ikut panen di situ. Nah, pada pucuknya itu biasanya dia tomatnya itu menghasilkan tomat yang kecil-kecil biasanya. Dan yang ini karena memakai pupuk organik ini, dia bisa membesarkan tomat yang udah terakhir lah begitu. Itu luar biasanya. Bahkan beliau yang asal nggak tahu kuning kapan, putih kapan, itu aja sudah luar biasa. Nggak tahu aturan pengaplikasi.
Jadi Iya, akan jadi spread saya gitu. jadi saya selalu bilang sama petani saya bahwa pupuk ini nggak ada overdosisnya. Ibarat kita minum jamu gitu, minum vitamin yang natural kan, jamu. Jadi walaupun kebanyakan nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak ada efek buruknya, saya bilang begitu. Karena organik ya Bu ya. Iya, organik. Oh, jadinya kembali lagi ke tikus tadi. Berarti paling efektif bagaimana? Hanya itu ya, dibersihkan cacahan, maksudnya bekas Iya. gigitannya dia Iya, gitu. bekas gigitan itu kan itu ada pohon yang masih kokoh ya Bu ya. Itu dibersihkan pokoknya Bu, jangan ada sampai ada daun kering-keringnya itu. Pokoknya dibersihkan, habis itu disemprot dengan cair yang masa pertumbuhan. Oh, wow, harus sabar banget ya. Iya, benar. Dan mungkin gini Bu, kalau yang Ibu bilang soal, mohon maaf ini ya, ini perkiraan ini. Karena saya pernah mencoba karena sering dialiri air ya kan. Iya. Itu biasanya di bawah ada tanah Bu ya, tanah hitam keras itu Bu. Itu biasanya saya pernah soalnya kok saya lihat ini lainnya ini sudah tumbuh bagus, anaknya sudah banyak. Nah itu enggak, masih tetap. Jadi saya ambil tangan ini dimasukkan sampai ke bawah akar, itu ada tanah yang keras kayak gitu. Mungkin itu yang nggak bisa menyerap pupuk kayak gitu. Ya, mungkin karena juga itu teralir gitu ke bawah arus terus kan, karena air itu kan asam gitu. Jadi menurut saya itu air yang mengalir terus itu nggak bagus. Kemungkinan sih kalau prediksi saya itu harus ditutup aliran airnya itu, terus kita kasih lagi soilnya sedikit di area-area yang membutuhkan itu aja. Benar. Kalau tidak begitu ya mungkin agak dikentalin lah yang sasetnya itu. Kalau saya menyarankan yang 1000 meter itu 2 saset Ibu untuk 2 tangki. Saya agak ini rancu juga sebenarnya, satu saset itu penyebarannya berapa sih maksimalnya gitu loh, itu juga jadi pertanyaan saya. Kalau petani saya tangkinya itu cuma 16 liter Ibu. Nah maksudnya dari 1000 meter itu butuh berapa saset misalnya di vegetatif yang kuning itu gitu? Karena saya gini Bu, mohon maaf ya sebelumnya, karena saya itu kalau mendampingi petani saya nggak pernah ngitung sampai 1 hektar ya. Yang penting itu 1 kotak itu 1 hektar itu jadi 4 kotak ya Bu ya. 1 kotak itu beliau habisnya itu 4 tangki, jadi 4 saset. Oh, berarti 1000 meter itu 10 are. Petani saya cuma ya 4 jadi 4 kotak gitu. 1000 meter itu hanya 1/10 hektar Ibu. Saya kurang paham kayak gitunya ya Ibu. Jadi berarti 1000 meter itu cukup 1 tangki berarti Bu nggih? Saya kan tanya, Bude ini 1 hektar, iya berapa petak? Ini 4 petak Mbak Yuli, tapi memang luas Bu. Nah 1 petak itu saya kan nungguin tuh Bu. Kalau nyemprot saya tungguin sampai selesai 1 petak itu. Jadi ibaratnya yang 4 petak sudah diambil 1 petak, tinggal 3 petak kan. Nah itu habis 4 tangki. Termasuk 4 dikali. Berarti 2.500 penyebarannya 1 tangki nggih. 25 are kan kalau kita di Bali pakai are Ibu. Kalau 1 hektar itu kan 100 are. Nah, kalau 1000 meter persegi itu kan 10 are. Berarti 10 are itu cukup 1 tangki itu sebenarnya udah cukup nggih? Mungkin, soalnya saya nggak ata-ataan sih Bu gitu. Maksudnya yang 1000 meter 1/10 Ibu. Jadi 1 hektar dibagi 10. Kalau 1000 meter persegi itu. Nah di sini kalau jagung ya Bu ya, kalau jagung itu kan pakai jalur-jalur ya. Iya. Itu saya ngitungnya gini aja, Pak. Ini satu baris ini, 1 jalur ini kira-kira
kalau nyemprot habis berapa tangki? Ini 2 tangki gitu. 2 tangki artinya cuma 2 saset kayak gitu. Nggih. Saya hitung banyak kalau untuk ke jagung itu. Nggih. Oke. Ya. Baik. Cukup Ratna? Nggih, cukup. Terima kasih Bapak. Oke, baik Ratna. Terima kasih. Sukses buat di Bali, Ratna. Terima kasih. Terima kasih ya Bu jawabannya Bu. Ya. Oke, saya ambil beberapa kesimpulan sedikit ya teman-teman sekalian dari diskusi tadi ya. Jadi memang antara vegetatif ya, jadi masalah pornasuil dulu pertama. Jadi pornasuil itu selama ya bukan hanya pornasuil ya, pornasuil pupuk yang vegetatif maupun generatif, selama pornasuil itu tidak kena air teman-teman sekalian, itu masih bisa digunakan lagi. Yang penting jangan kena air ya. Tapi sekali lagi disimpan dengan baik, dengan sangat rapat ya. Tapi kalau yang saset kita yang cair maupun serbuk itu memang kan riskan karena kan kecil ya. Itu kalau udah dibuka ya syaratnya dihabisin ya karena kan kecil. Tapi kalau yang suil kan karena volumenya 1 kilogram, seandainya teman-teman belum habis silahkan, itu masih bisa, nggak ada masalah ya. Kemudian antara yang vegetatif dan generatif tadi memang kalau di aturan kita adalah memang vegetatif digunakan di masa vegetatif, generatif digunakan masa generatif ya. Karena apa? Karena memang ada beberapa kandungan yang tidak ada di generatif ya. Contoh misalnya di masa generatif itu memerlukan kandungan kalium yang lebih tinggi. Nah ini Pak Sudiono sudah sampaikan ya. Di generatif itu tidak ada zat perangsang tubuhnya ya, yang cair yang kuning itu ada ZPT Hayati, zat perangsang tubuhnya, dan itu memang bagus untuk masa pertumbuhan ya kan. Nah, jadi memang disarankan sih jangan sampai kebalik ya antara yang cair sama yang serbuk. Tapi kalau dicampur pun juga tidak ada masalah karena beberapa petani juga melakukan itu ya. Tapi yang jelas jangan sampai di masa generatif itu berlebihan yang cairnya, yang vegetatifnya berlebihan. Artinya kalau di masa generatif atau masa pembuahan ya fokusnya di generatif atau pembuahan, jangan sampai kebalik gitu ya. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi yang jelas adalah diuji coba mengenai di lapangan karena memang beda-beda, pengalaman beda-beda. Seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi kan, kalau kita bicara standarnya ya 1 saset 1 tangki kan. Nah, mengenai berapa luas lahan yang bisa dihandle dengan 1 tangki, ya tergantung juga kan, tergantung cara jemprotnya, kecepatan jemprotnya kan begitu ya. Kalau misalnya santai, buru-buru atau cepat-cepat ya itu beda kan ya. Jadi artinya tergantung juga kecepatan. Tapi yang jelas adalah secukupnya. Ya, tapi yang jelas adalah pengalaman teman-teman adalah semakin dosisnya makin tinggi itu makin bagus hasilnya ya. sorry. Lagi batuk juga nih sama kayak Bu Yuli. Musim Pak, musim. Ya, 3 hari berturut-turut kehujanan. Oh gitu ya, luar biasa ya. Bu Yuli ada pengalaman ini nggak? Jadi gini, tadi kan ada yang bertanya masalah tikus ya. Jadi memang gini teman-teman ya. Tikus itu beda-beda ya, karena ada beberapa daerah itu pakai pornas itu memang tikus itu pergi. Satu contoh saya ketemu sendiri di daerah Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu di daerah Baso ya. Baso, daerah Alahan Panjang, daerah Danau Kembar, itu daerah Sumatera Barat. Itu padi yang pakai pornas itu tikus pergi, ya kan? Nah, tapi ada beberapa daerah, contoh ya kita contoh tadi cerita Bu Yuli, ternyata tikusnya nggak pergi, tapi ternyata bisa diatasi dengan cara Bu Yuli, gitu kan? Nah artinya memang saya lihat sih beda-beda ya kan, dan memang kebetulan formulator kami memang belum fokus penelitian ke situ gitu loh maksudnya. Artinya kan fokus formulator kami kan beda ya, bukan meneliti bagaimana dampaknya terhadap hama seperti tikus misalnya. Nah itu perlu waktu lagi untuk meneliti hal itu ya. Tapi memang kalau pengalaman beda-beda, ada yang pergi, ada yang tidak ya. Mungkin faktornya mungkin mengenai jenis tikus kali ya Bu ya, jenis tikus atau mungkin kekuatan tikusnya, mungkin tikus di sana itu mungkin sudah bermutasi gitu ya. Ada yang masih belum, nah mungkin ya ini mungkin. Nah, kalau masalah burung itu pernah ngalami nggak burung? Burung kalau padi yang pakai pornas gimana? Kalau itu? Kalau burung sih petani saya nggak ada keluhan itu Pak.
Maksudnya ndak diserbu burung ya? Ya ada sih, mungkin 1-2, cuman nggak kayak dulu rame kayak gitu. Asal biasanya kalau burung atau tikus itu kalau kita tanamnya serempak gitu Mbak, kompak. Kalau misalkan ini si A sudah tanam sendiri, jadi lainnya itu baru menyusul selang berapa hari gitu. Kadang kan masa tuanya itu nggak bareng masa pembuahan. Nah itu biasanya yang buah duluan. Tapi ya saya memang nggak pernah tanya soal ke burung, karena setahu saya orangnya itu hari-hari memang ke sawah, mungkin ya karena hari-hari itu mungkin ya, karena selalu dijenguk jadi burungnya nggak terlalu banyak mungkin. Artinya Nanti untuk tanam yang ketiga ini insya Allah soal burung memang ada pemikiran di situ sih Pak Jun. Terima kasih sudah diingatkan untuk ke burungnya. Baik. Kemudian Bu Haji Surmayanti ya, Fornas yang sudah dilarutkan dan tidak habis terpakai, apa bisa disimpan dan dipakai seminggu lagi? Ya kalau Fornas yang saset Bu Haji ya tidak disarankan Bu ya, karena kan apalagi yang cair Bu, itu kan sudah kena udara, jadi disarankan memang harus segera dipakai ya. Kalau yang soil masih bisa soil itu kan dia granul masih bisa disimpan. Yang penting jangan kena air ya, seperti kata Pak Sudiono ya Bu. Jadi yang penting jangan kena air dan usahakan disimpannya di kedap udara. Jadi jangan sampai kena udara terbuka. Ya, jadi kalau mau simpan rapat, cari tempat yang betul-betul rapat. Ya. Nah, kemudian ya Fitri Samarinda. Ya kebetulan tadi ada petani semangka ingin coba Fornas di tanaman semangka yang hampir gagal panen. Bagaimana? Nah, kalau ditanya bagaimana ini, tentu saja kalau sudah semangka hampir gagal panen, ya ini memang agak beresiko ya. Kita perlu tahu usianya berapa, ya kan. Kemudian kendalanya bagaimana. Ya tapi yang jelas memang kalau sudah semangka, ya saya artinya gini, kami belum pernah menemukan testimoni petani yang semangka mau gagal panen terus tiba-tiba pakai Fornas akhirnya tumbuh bagus lagi. Nah terus kan belum pernah. Yang saya pernah dengar itu adalah cabai. Kalau cabai banyak. Ya, jadi banyak cabai yang sudah mau mati, ya kan, sudah mau gagal, itu akhirnya hidup lagi. Ya. Nah, kenapa kalau cabai? Kalau cabai itu kan bisa berkali-kali panen. Kalau nggak salah semangka itu sekali panen selesai gitu ya. Nah, jadi terus terang memang belum pernah ketemu deh, ya kan. Jadi kita perlu telusuri lebih dalam usianya berapa dulu. Ya berapa usianya, kemudian apa kendalanya, dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan. Nanti Fitri bisa konsultasi lebih dalam, ya boleh lewat leadernya, boleh lewat saya juga. Ya. Jadi saya pasti kalau hal-hal detail kayak gitu pasti diskusi dengan formulator. Ya, oke, baik. Nah ini Pak Sudiono ya, 1 are 100 meter persegi, 1 hektar 100 are. Di 1 hektar rata-rata bisa 15 tangki ukuran 16 liter. Ya. Tapi kalau menggunakan mix blower bisa lebih hemat karena sprayernya lebih halus dan bisa cepat rata. Nah, itu dia. Ya. Baik teman-teman semua, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Kita sudah sampai pada penghujung acara, ya, biar Bu Yuli bisa istirahat ya. Jadi mungkin untuk terakhir nih Bu Yuli ya, mungkin ada pesan-pesan dulu buat teman-teman AWM seluruh Indonesia ya. Jadi karena ini nanti didengar oleh seluruh Indonesia, jadi mohon kira-kira Ibu bisa berikan pesan-pesan Ibu buat teman-teman AWM. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Jun. Buat teman-teman, sahabat dan keluarga AWM, mungkin sudah ada yang lama bergabung tapi masih jalan di tempat, atau ada teman yang masih baru bergabung. Jangan patah semangat, tetap berusaha, berdoa dan ikhtiar. Buat saya pribadi, tidak ada kata terlambat untuk meraih sukses. Kalau kita jatuh, berusaha bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Hadapi teman-teman yang kita sampaikan, tapi memang kadang di luar sana itu apa yang kita sampaikan atau niat baik kita diterima dengan baik, tapi tetap dengan senyuman. Jangan ditanggapi dengan emosi atau yang lainnya, tetap aja disenyumi seperti itu. Dan mari kita sama-sama sukses bersama AWM.
demi keluarga yang sehat dan sejahtera. Seperti itu, tidak ada kata terlambat untuk meraih sukses. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pak Jun beserta direksi PT AWM semuanya, juga kepada Bapak Denny selaku founder kami. Terima kasih atas bimbingannya, atas ilmunya dan supportnya. Intinya saya ingin sukses bersama keluarga AWM. Oke, baik, luar biasa. Kita berikan angka 1 teman-teman sekalian buat Ibu Yuli dari Terima kasih. Ayo, kasih angka 1 semuanya. Luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat tadi bagaimana seorang Ibu Yuli ya bisa meraih ruby, dan tentu saja banyak sekali inspirasi yang kita bisa dapat dari beliau malam hari ini ya. Semoga inspirasi malam ini bisa menjadi pahala terbaik buat Ibu Yuli ya dan keluarga. Amin, amin, Kita amin, doakan sama-sama amin. Ibu Yuli juga bisa segera mencapai sukses yang diharapkan, dan kita doakan sama-sama. Amin ya Allah, amin. Oke, Amin. dan teman-teman sekalian semuanya, tentu saja pastikan Anda menjadi pemenang di keluarga Anda ya. Seperti kata Bu Yuli tadi, jangan sampai keluarga Anda sendiri mencap kita itu adalah pecundang atau orang yang menyerah kalah ya. Tapi Bu Yuli adalah seseorang wanita tangguh yang tidak menyerah kalah. Oleh sebab itu beliau betul-betul berjuang, teman-teman sekalian. Jangan sampai kalah ya, bapak-bapak rumah tangga terutama, jangan kalah sama ibu-ibu rumah tangga ya. Oke, teman-teman sekalian, kita cukupkan Zoom kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi pada sesi-sesi awal AWM Vagansa berikutnya. Dan pastikan teman-teman ya, Anda menjadi pembicara di AWM Vagansa dan menjadi inspirasi dari banyak orang di Indonesia ya. Oke, sebelum kita tutup, kita selfie dulu teman-teman. Silakan selfie dulu. Ya makanya, Selfie ya dulu, selfie